Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian, sehingga firman Tuhan dapat kami pahami dengan benar, dan sesuai dengan kehendak-Mu kami dapat menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 32 ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Demikian Keluaran 32 ayat 8. Renungan kita saya beri tema, jangan menyimpang kepada berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran 32 menceritakan peristiwa tragis bangsa Israel yang jatuh dalam dosa penyembahan berhala dengan membuat anak lembu tuangan atau anak lembu emas, meskipun mereka telah menyaksikan kuasa Tuhan yang begitu besar. Dari peristiwa ini, kita dapat mengambil setidaknya ada 3 pelajaran penting yang relevan untuk kehidupan kita di saat ini. Pertama, waspada terhadap kecenderungan menyimpang ketika menghadapi kesulitan. Ketika Musa lama tidak kembali dari Gunung Sinai, bangsa Israel mulai merasa cemas dan kehilangan kesabaran. Dalam ketidakpastian dan ketakutan, mereka memilih untuk membuat dewa baru yang dapat mereka lihat dan sembah. Ini mengingatkan kita bahwa dalam saat-saat sulit, dalam keadaan yang susah, atau ketika kita merasa jauh dari Tuhan, kita harus berhati-hati agar tidak tergoda untuk mencari jalan pintas atau beralih kepada hal-hal yang tidak seharusnya kita agungkan dalam hidup kita. Dalam realita ada banyak orang yang tergoda mengikuti jalan pintas untuk mendapatkan tanda kutip yang ketenangan, keamanan, kesembuhan, kesuksesan, dan lain-lain. Oleh karena itu waspadalah, jangan menyimpang kepada berhala. Kedua, penyembahan berhala menghancurkan hubungan dengan Tuhan. Allah sangat murka ketika bangsa Israel membuat anak lembu emas dan menyembahnya. Karena penyembahan berhala merusak hubungan mereka dengan Tuhan. Penyembahan berhala tidak hanya terbatas pada patung fisik, tetapi juga bisa berarti memberi tempat yang lebih tinggi kepada hal-hal duniawi seperti kekayaan, status, atau kenyamanan pribadi. Apa yang menjadi tanda kutip anak lembu emas dalam hidup kita? Apakah ada hal-hal yang kita tempatkan lebih tinggi daripada hubungan kita dengan Tuhan? Kita diajak untuk menjaga hati kita agar tidak tergoda untuk menyembah hal-hal lain selain Tuhan. Ketiga, pertobatan dan belas kasihan Tuhan membuka jalan pengampunan. Meskipun bangsa Israel jatuh dalam dosa besar, Tuhan mendengarkan doa Musa yang memohon belas kasihan dan menunda hukuman mereka. Musa menunjukkan pentingnya pertobatan dan bagaimana doa yang tulus dapat memohon pengampunan Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh bertobat. Tuhan adalah Tuhan Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita benar-benar mau berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara, Keluaran 32 mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan ketika kita merasa kesulitan, untuk menghindari segala bentuk penyembahan berhala, dan untuk selalu bertobat ketika kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan dan siap mengampuni kita ketika kita kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak menyimpang kepada jalan
yang sesat, tidak menyimpang kepada berhala-berhala, tetapi kami terus menunjukkan hati kami, iman kami, hanya kepada Tuhan yang hidup yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, satu-satunya penebus dan juru selamat. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tetap dapat menjaga hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat memelihara iman, sehingga dengan demikian Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.